Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lim, tadhakkura wat-tadhkir, wan-naf'a wal-intifa' wal-ifada wal-istifada, wal-hathu ala tamassuki bikitabillahi wa sunnati rasulih, wad-du'a ila al-huda, wad-dalalah ala al-khair, ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil habib karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du, faqad qala Allah fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله وصدق حبيبنا صلى الله عليه وسلم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang saya hormati Ketua Majlis Ta'lim Al-Abrar beserta para jamaah dan juga wabil khusus Ustaz Ahmad Sauri. Alhamdulillah di malam hari ini sama-sama kita lanjutkan kajian kita di hari Ahad malam Isnin, dan alhamdulillah kita masih lanjutkan daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di surah Ghafir dari ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-27. Sebelum diuraikan, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kekurangan khilapan. Yang maha sempurna hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui apa-apa yang tersirat yang surat yang kita baca. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosa kita, memaafkan segala kesalahan kita, dan selalu menunjukkan kita ke jalan yang ridhanya. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, salawat alaihi salam kita sanjungkan keharibaan junjung kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita dengan ayat yang kita baca tadi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna Musa biayatina wa sultanin mubin. Yang artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala walaqad, dan sudah benar-benar, arsalna menyuruh atau memberikan utusan atau mengutus siapa itu, yaitu Nabi Musa alaihissalam, biayatina, dengan tanda-tanda kebesaran kami, wa sultanim mubin, dengan penjelasan yang nyata. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada hambanya yang bernama Musa alaihissalam, yang mana utusan tersebut membawa kebenaran, keterangan yang nyata dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun jamaah rahimakumullah, di ayat yang ke-101 surah Bani Israel itu Allah Subhanahu wa taala menerangkan apa tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dengan ayat-ayatnya, dengan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Nah, di sini dijelaskan bahwa di ayat 101 surah Bani Israel Allah katakan, dan Allah firmankan, walaqad ataina Musa tis'a ayatin bayyinatin fas'al Bani Israila idz ja'ahum faqala lahu fir'aunu daruni aqtul Musa. Di sini dijelaskan bahwa faqala lahu fir'aunu inni la azunnuka ya Musa mashura. Jadi tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam dengan 9 tanda atau mukjizat
yang Allah kirimkan, yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, di ayat ini jelaskan bahwa sungguh kata Allah, kami telah memberikan kepada siapa Nabi Musa alaihissalam tis'a ayatin, dari 9 tanda-tanda kekuasaan Allah SWT, yaitu mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Tanda-tanda ini adalah suatu mukjizat untuk memberikan kepada Fir'aun sebagai bukti bahwa Nabi Musa alaihissalam betul-betul adalah utusan Allah SWT. Berbeda dengan Bani Israel, atau di zaman Fir'aun itu terkenal dengan sihirnya. Maka Allah SWT mengirimkan Nabi Musa alaihissalam dengan 9 tanda-tanda kekuasaannya, yaitu mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Di ayat yang lain, Bapak dan hadirin sekalian, itu ada di surah Al-A'raf. Di surah Al-A'raf ini juga Allah SWT memberikan satu tanda kekuasaannya. Dengan apa? Dengan mukjizat yang diberikan Allah SWT kepada Nabi Musa alaihissalam. Apa tanda-tandanya? Dan mukjizat-mukjizat tersebut, di antaranya Nabi Musa alaihissalam mempunyai tongkat, yang mana tongkat tersebut bisa menjadi ular, karena ini adalah pemberian atau mukjizat dari Allah SWT. Yang kedua, Nabi Musa alaihissalam diberikan mukjizat dari Allah SWT, memasukkan tangannya ke dalam bajunya. Begitu tangannya dikeluarkan, itu bercahaya. Cahayanya bukan karena penyakit, ini adalah cahaya dari Allah SWT sebagai bukti bahwa Nabi Musa alaihissalam adalah benar-benar utusan Allah SWT, yang ditampakkan di hadapan Fir'aun. Namun Fir'aun menyanggah mukjizat Nabi Musa tersebut, sehingga dia mengatakan Nabi Musa ini kadzab, pendusta. Ada lagi mukjizat Nabi Musa alaihissalam yang benar-benar disaksikan semuanya oleh baik itu Bani Israel ataupun dari kaumnya Fir'aun itu sendiri. Di antaranya adalah mengeluarkan air tatkala Nabi Musa mengetukkan tongkatnya, keluarlah 12 mata penjuru air. Subhanallah, ini kuasa Allah SWT. Dan di antaranya yang paling besar mukjizat Nabi Musa alaihissalam adalah bisa membelah laut, sehingga Nabi Musa alaihissalam selamat dari kejaran Fir'aun laknatullah. Bani Israel kemudian diselamatkan oleh Allah SWT, dan Fir'aun dia terkepung dan dia mati tenggelam di sungai Nil. Nauzubillah min dzalik. Inilah mukjizat daripada apa yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Di antara mukjizat-mukjizat yang lain adalah Nabi Musa alaihissalam diberikan kekuasaan dari Allah SWT. Fa arsalna alaihimut tufan. Allah Subhanahu wa taala bisa menjadikan angin puting beliung, angin topan, menjadi salah satu mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua adalah al-waljarat. Nabi Musa alaihissalam tatkala Fir'aun tidak percaya kehadap Allah SWT, Allah kirimkan yang namanya belalang, di mana penjuru kota Mesir tersebut semuanya dipenuhi oleh belalang. Nah, ini pun salah satu mukjizat daripada Nabi Musa alaihissalam. Di antaranya lain yang adalah wal kummala, kutu-kutu, hama-hama, yang mana kutu-kutu tersebut memenuhi di mana ruangan di rumah-rumah mereka. Ini salah satu mukjizat daripada Nabi Musa alaihissalam dan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah wad-dhafadhi. Wad-dhafadhi ini adalah katak, yang lebih terkenal dengan bahasa kita adalah kodok.
di mana-mana tempat, di rumah mereka, di jalan, dan dipenuhi semuanya oleh kodok-kodok yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda kekuasaannya. Yang selanjutnya mukjizat Nabi Musa alaihissalam adalah dia bisa mengetukkan tongkatnya ke sungai Nil dan sungai itu menjadi darah semuanya. Inilah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, suatu mukjizat yang diberikan kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Para jamaah rahimakumullah, kemudian Fir'aun berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, "Ya Musa, qalu ya Musa da'u lana rabbaka bima ahida indak la in kasyafta anna rijza lanu'minanna laka wa lanursilanna ma'aka bani Israil." Yang artinya lebih kurang, tatkala itu terjadi seperti kodok, air yang menjadi darah, kutu, belalang yang menimpa wilayah Mesir, sehingga Fir'aun berkata kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, seandainya Tuhanmu bisa menghindari atau menghindarkan kami dari binatang-binatang tersebut, kami akan beriman kepada Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala." Apa yang terjadi? Setelah itu disirnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap saja yang namanya Fir'aun tidak mau berubah dari apa yang telah dia yakini, menjadikan dirinya sebagai Tuhan dan menjadikan dirinya sebagai penguasa alam semesta raya. Inilah salah satu daripada mukjizat Nabi Musa alaihissalam yang diterangkan di dalam Al-Quran. Banyak lagi cerita-cerita Nabi Musa alaihissalam yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Baik para jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan di ayat yang ke-24. Ila fir'auna wa hamana wa qaruna faqalu sahirun kadzab. Kepada siapa Nabi Musa alaihissalam diutus? Nabi Musa alaihissalam diutus kepada Fir'aun. Siapa itu Fir'aun? Fir'aun itu adalah penguasa kota Mesir yang saat itu sedang berkuasa dan dia menganggap menjadikan dirinya sebagai Tuhan. Kepada siapa diutus Nabi Musa alaihissalam? Kepada Haman. Siapa itu Haman? Haman adalah seorang penguasa di bawah kerajaan Fir'aun. Dia adalah tangan kanannya Fir'aun laknatullah. Kepada siapa Nabi Musa alaihissalam diutus? Kepada Qarun. Siapa itu Qarun? Seorang pedagang, seorang yang kaya, namun dari hasil kekayaan tersebut dia ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Qarun asal muasalnya dari seorang yang miskin. Dia masih saudara Nabi Musa alaihissalam. Ternyata kemiskinannya tersebut, rajinnya dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa merasa iba. Nabi Musa merasa kasihan kepada Qarun. Kemudian Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Qarun diberikan kekayaan. Kenapa? Nabi Musa merasa prihatin. Orangnya baik, orangnya jujur, orangnya rajin ibadah, tapi dia miskin terhadap harta. Doa Nabi Musa alaihissalam dikabulkan oleh Allah, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekayaan demi kekayaan kepada Qarun, sehingga tatkala dia menjadi orang yang kaya, dimintakan oleh Nabi Musa alaihissalam untuk mengeluarkan zakat. Dia tidak mau mengeluarkan zakat, dia hanya mementingkan dirinya sendiri, sehingga Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan dia ke dasar bumi.
Inilah yang nama Qarun. Jamaah rahimakumullah. Kemudian ketiga-tiganya tadi mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, faqalu sahirun kadzab. Inilah Musa dan Harun penyihir. Sahir adalah seorang penyihir, kadzab dan seorang pendusta yang mengaku-ngaku bahwa dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Banyak di surah-surah yang lain menceritakan cerita Nabi Musa tatkala dia berhadapan dengan Fir'aun, berhadapan dengan Haman, berhadapan dengan Qarun, berhadapan dengan Bani Israel ataupun suku Qibti yang meyakini bahwa Fir'aun itu adalah Tuhan mereka. Di cerita-cerita yang lain, baik itu di surah Al-Anbiya, di surah Al-Qasas dan lain-lainnya, semuanya banyak menceritakan peristiwa Nabi Musa alaihissalam. Jamaah rahimakumullah. Baik, kita lanjutkan kajian ini di surah Ghafir ini di ayat yang ke-25. Falamma ja'ahum bil haqqi min 'indina qalu iqtulu abna'al ladzina amanu ma'ahu wastahyu nisa'ahum wama kaidul kafirina illa fi dhalal. Falamma ja'ahum, tatkala Nabi Musa alaihissalam datang kepada mereka dengan membawa kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, mengajak kepada Firaun, mengajak kepada Haman, mengajak kepada Qarun untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ajaran dari kami, dengan kekuasaan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, apa yang dikatakan oleh Firaun dan para pengikutnya. Firaun mengatakan, qalu qtulu abna'al ladzina amanu. Kalau demikian, kita bunuh anak-anak orang-orang yang beriman, anak-anak laki-laki orang-orang yang beriman, orang-orang yang ikut kepada siapa? Kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang dibunuh adalah anak laki-laki, karena anak laki-laki inilah yang meneruskan daripada ajaran-ajaran Nabi Musa alaihissalam. Dan anak-anak laki-laki inilah yang akan meneruskan daripada generasi Bani Israel. Dan ini pernah juga dilakukan sebelum Nabi Musa alaihissalam dilahirkan ke alam dunia ini. Itu pernah terjadi, sehingga Nabi Musa alaihissalam waktu masih bayi dihanyutkan oleh ibunya, sehingga dia merapat ke mana? Ke istana Fir'aun, menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bayi laki-laki yang hidup saat itu kecuali Nabi Musa alaihissalam. Ini adalah kehendak dan salah satu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Nabi Musa alaihissalam seorang bayi yang masih kecil, tidak bisa berbuat apa-apa, namun Fir'aun dan seluruhnya kerajaan tersebut memberikan kehidupan bagi Nabi Musa alaihissalam karena lindungan Allah Subhanahu wa taala. Itu banyak juga diceritakan di surah-surah di dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, ini perintah Firaun adalah untuk membunuh anak laki-laki dari orang-orang yang beriman kepada siapa? Kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan termasuk juga Nabi Musa alaihissalam diancam untuk dibunuh oleh Firaun. Wastahyu nisa'ahum, dan diberikan kehidupan atau dibiarkan perempuan-perempuannya untuk hidup. Untuk apa? Untuk dijadikan pemuas nafsu mereka, untuk dijadikan sebagai pembantu-pembantu mereka, untuk dijadikan sebagai hamba-hamba mereka. Inilah kejamnya Fir'aun. Anak laki-laki dibunuh, Nabi Musa dibunuh, orang-orang yang beriman dibunuh, tapi bagi perempuan-perempuannya dibiarkan hidup untuk menjadi pemuas nafsu mereka. Inilah kekejaman Fir'aun di zaman Nabi Musa alaihissalam. Wa ma kaidul kafirina illa fi dhalal. Allah katakan di sini, tiada
tipu daya orang-orang kafir kecuali mereka mendapatkan kesesatan. Tipu daya mereka tidak berarti. Tipu daya mereka dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala fir'aunu daruni aqtul Musa wal yad'u rabbah. Apa yang dikatakan oleh Fir'aun? Zanuni aqtul Musa. Biarkan, kata Fir'aun, aku saja yang nanti yang akan membunuh Musa. Kalau dia yang berkata, tidak ada seorang pun yang nanti akan membantah daripada titah Raja Fir'aun tersebut. Kalau seorang raja sudah berkehendak, dia akan melakukan sendiri itu suatu perintah, dan dia sendiri dan orang lain tidak bisa berani untuk mencegahnya. Daruni aqtul Musa wal yad'u rabbah. Wahai Musa, mohonlah perlindungan kepada siapa? Kepada Tuhanmu. Inni akhafu ayyubaddila dinakum. Sesungguhnya, kata Fir'aun kepada siapa? Kepada kaumnya, kepada kaumnya yang mengatakan bahwa aku takut, aku khawatir, kata Fir'aun, sesungguhnya Musa ini akan menggantikan agama kalian, merubah apa-apa yang telah menjadi kebiasaan kalian menjadi sesuatu yang baru, dan ini belum tentu baik untuk kalian. Nah ini akhafu ayyubaddila dinakum au ayyudhira fil ardil fasad, atau Musa ini nanti akan membuat suatu kerusakan di muka bumi ini. Kalau dia yang berkuasa, pasti nanti akan berubah tatanan yang sudah ada. Sembahan-sembahan kalian tidak lagi menyembah kepadaku, tapi menyembah kepada Tuhannya Musa. Apakah baik bagi kalian apabila nanti kalian menyembah kepada Tuhan Musa? Apakah lebih baik? Dan sekarang kalian hidup bersama-samaku dan kalian menyembah kepadaku dengan fasilitas yang ada, dengan kebaikan-kebaikan yang aku berikan kepada kalian. Apabila nanti kalian menyembah kepada Tuhannya Musa, apakah Tuhannya Musa lebih baik daripada aku? Bahkan bisa jadi lebih jelek daripada aku. Ini kata Fir'aun la'anatullah kepada orang-orang Bani Israel. Jamaah rahimakumullah. Baik, ayat yang selanjutnya, yang terakhir yang kita baca malam hari ini, wa qala Musa, dan berkatalah Nabi Musa alaihissalam, inni uztu bi rabbi wa rabbikum. Sesungguhnya, kata Nabi Musa, inni aku uztu berlindung kepada siapa? Bi rabbi, dengan Tuhanku yaitu Allah Subhanahu wa taala, wa rabbikum, dan Tuhanmu hai Fir'aun. Semua kita adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Saya mempunyai Tuhan yaitu Allah. Tuhanmu juga ya Fir'aun adalah Allah Subhanahu wa taala. Engkau bukan Tuhan. Engkau adalah makhluk yang sama seperti aku. Engkau menganggap dirimu Tuhan adalah suatu kebodohan yang nyata. Siapa yang menciptakan engkau? Siapa yang menjadikan engkau? Siapa yang membesarkan engkau? Siapa yang memberikan kerajaan kepada engkau? Tiada lain adalah Tuhanku dan juga Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala, namun engkau tidak mau mengakui keesaannya. Min kulli mutakabbir, daripada orang-orang yang menyombongkan dirinya. Engkau termasuk wahai Fir'aun yang menyombongkan diri, mengaku dirimu ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kalian yang maha tinggi. Ini ucapan Fir'aun yang dibantah oleh Nabi Musa alaihissalam bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhanku dan Tuhan kalian semuanya. Baik para jamaah rahimakumullah, kata Nabi Musa, aku berlindung juga daripada sifat-sifat orang-orang yang sombong, sifat-sifat orang-orang yang angkuh,
sifat-sifat orang-orang yang pongah dan lain-lainnya. La yu'minu biyaumil hisab, yang tidak percaya terhadap hari perhitungan nanti. Kita semuanya akan mati, semuanya akan dimintakan pertanggungjawaban insyaallah Subhanahu wa taala, dan semuanya kita akan dihisab dan akan dihitung amal perbuatan kita. Apabila kita baik, kita akan mendapatkan kebaikan, apabila kita jelek, kita pun akan mendapatkan kejelekan. Semuanya yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari akhirat, mereka semuanya tidak percaya dengan hari yang demikian. Maka Nabi Musa alaihissalam berlindung kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala daripada sifat orang yang sombong, orang yang angkuh, dan Nabi Musa alaihissalam berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak percaya di hari pembalasan ataupun hari hisab. Ya, mudah-mudahan kita semuanya para jamaah rahimakumullah meyakin bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita. Kita yakin bahwa Firaun sudah hilang, sudah ditenggelam, sudah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita percaya jasadnya ada dan semua orang bisa menyaksikan. Inilah tanda-tanda orang yang mengaku dirinya Tuhan, mengaku dirinya penguasa bumi dan langit, ternyata dia terbujur kaku dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Nanti di akhirat dia akan bersama-sama dengan orang-orang Namrud, raja di zamannya Nabi Ibrahim AS, bersama Firaun, bersama dengan Abu Lahab, Abu Jahal dan lain-lainnya, semuanya dijebloskan ke dalam jurang api neraka. Inilah orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh bagi kita, apakah kita mau seperti mereka? Kalau kita mau seperti mereka, yaitu nanti azab Allah Subhanahu wa taala akan menimpa orang-orang yang demikian. Kalau kita percaya kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan kebahagiaan-kebahagiaan yang nantinya akan kita dapatkan di alam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini kisah Nabi Musa alaihissalam diceritakan kepada siapa? Diceritakan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada kaum kafir Quraisy agar mereka menyadari kesalahan-kesalahan mereka, dan Nabi mengajak kepada mereka untuk sama-sama menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Firaun yang gagah perkasa dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namrud yang gagah perkasa dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kekuasaan kalian sehingga kalian tidak mau mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala? Kalian orang yang lemah, kalian tidak bisa berbuat apa-apa. Orang yang lebih gagah, orang yang lebih kuat bisa dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti kaum-kaum yang terdahulu. Ini saja barangkali para jamaah rahimakumullah sebagai uraian yang singkat, dan insyaallah masih ada bersambung daripada cerita Nabi Musa alaihissalam di ayat-ayat selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana i'tarabna bi annana i'tarabna wa annana asrabna fatub alaina at-tawba taghsilu kulla hawba awrati wa aminir rawadi waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلم
لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول لحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه والحمد لله بالبر والتلاهي اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. Terima kasih kepada guru kita yang senantiasa menuntut kita untuk mengkaji ilmu Allah.